Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bahasan perkataan Al-Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat, ya. Dan terkait dengan definisi bid'ah, kita dapati ternyata ada dua metode para ulama terkait dengan definisi bid'ah. Yang pertama adalah yang menganggap semua bid'ah adalah sesat tanpa ada pengecualian. Tentunya ini zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Selain zahir dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah praktek para sahabat. Kecuali yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika mensifati salat tarawih, maka beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, ya, bahwasanya bid'ah yang baik adalah ini, ya. Adapun para salaf yang lain, ya, kalau kita lihat yaitu para sahabat, maka mereka memutlakan bid'ah sesat secara mutlak, ya. Seperti diriwayatkan dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, fa iyyakum wa mabtudi' fa inna mabtudi'a dhalalah. Hati-hatilah kalian dari apa yang dia ada-adakan atau yang dia ada-adakan, sungguh yang dia ada-adakan itu adalah sesat. Kemudian juga Ibnu Umar, beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Ini sangat jelas sekali. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dianggap baik oleh manusia. Ini ada orang anggap baik, tapi Ibnu Umar bantah. Dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun yang enggak baik oleh manusia. Kemudian juga sudah kita sebutkan sebelumnya praktek Ibnu Mas'ud, ya. Ketika dia melihat orang-orang berzikir sengaja berkumpul kemudian berzikir secara bersamaan, ya, dengan paduan suara, ada yang mimpin halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, maka rame-rame la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka beliau pun ingkari, ya, dengan perkataannya wa kam min muridil khair lan yusibahu, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan dia tidak mendapatkannya. Maka ini zahirnya Ibnu Mas'ud juga mengingkari bid'ah secara mutlak. Demikian juga kalau kita lihat praktek-praktek para sahabat, mereka pun menolak perkara yang dianggap baik kemudian mereka tolak padahal secara zahirnya adalah baik. Seperti diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nafi', saya bacakan dari Nafi' radhiyallahu taala anhu, rahimahullah, beliau berkata, anna rajulan atasa ila jambi Ibnu Umar, ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar. Faqala alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah. Maka orang itu pun berzikir dengan mengatakan alhamdulillah dan assalam ala Rasulillah. Kita tahu namanya orang bersin cuma bilang apa? Alhamdulillah. Tapi dia tambah assalam ala Rasulillah. Maka Ibnu Umar ingkari, secara zahir baik, apalagi mengucapkan salam kepada Rasulullah. Enggak ada salahnya di situ kalau kita lihat secara maknanya. Tetapi kata Ibnu Umar, wa ana aqul, ya, aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, bukan demikian Rasulullah SAW mengajari kami, ya. Allamana Rasulullah SAW an naqul alhamdulillah ala kulli hal, ya. Yang Rasul ajarkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Adapun menggabungkan antara at-tahmid dan salam atau salawat kepada Rasulullah SAW, maka diingkari oleh Ibnu Umar. Padahal kita tahu kita diperintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kapan saja. Dalam firman Allah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi kapan saja.
Kalau seorang berpegang dengan dalil umum, bukankah Allah memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kapan saja? Jawabannya benar. Tetapi kau mengkhususkan salawat dan salam sebagai gandengan zikir alhamdulillah setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar. Padahal maknanya bagus dan bahkan ada dalil umumnya. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau berkata, ya. Wala asla lima i'tadahu katsirun minan nas min istikmali qiraatil Fatihah ba'da qaulil hamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan juga di zaman Ibnu Hajar ada orang kalau sudah bersin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai selesai. Tapi kenapa bukankah kita boleh baca Al-Fatihah kapan saja? Boleh. Ummul kitab, Fatihatul kitab. Tetapi ketika dijadikan sebagai zikir untuk bersin, ini masalah. Ya. Berarti mengkhususkan. Seakan-akan ada keutamaan khusus. Jadi ibadah tertentu. Maka Ibnu Hajar mengatakan, wala asla lima tadahu. Dan tidak ada dalil tentang tradisi banyak orang, katsirun minan nas, min istikmali qiraatil Fatihah ba'da qaulil hamdulillahirabbil alamin. Setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wa kadzalika al-udul min al-hamdi ila asyhadu an la ilaha illallah au taqdimuha 'alal hamdi fa makruh. Demikian juga tidak ada dalilnya ketika bersin kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Padahal syahadatain kapan saja bagus. Dan afdhalul zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kalau dijadikan zikir setelah bersin maka tidak benar ya. Demikian juga atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah baru alhamdulillah. Maka ini semua tidak ada dalilnya ya. Baik. Ini Ibnu Umar. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Imam Abu Dawud As-Sijistani meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata dengan sanad yang hasan, kuntu ma Ibnu Umar fa thawwaba rajulun fi dhuhri aw al-'asr. Aku bersama Ibnu Umar, tiba-tiba ada orang melakukan tathwib. Kata Al-Aini, tathwib maksudnya adalah annahu kharaja ila babil masjid wa nada as-salata rahimakumullah. Yaitu seorang ketika mau salat maka dia pergi ke masjid, dia teriak, salat, ayo salat rahimakumullah, seakan-akan suatu seruan. Muqaddimah azan, sebelum apa? Azan. Kan sudah ada azan. Tapi dia bikin trik baru atau cara baru, sebelum azan dia ke pintu, dia teriak as-salata rahimakumullah, ayo salat, semoga Allah merahmati kalian. Ketika Ibnu Umar melihat ini, ya, maka kata Mujahid, ada orang melakukan hal demikian ketika salat zuhur atau salat asar, qala ukhruj bina fa inna hadhi bid'ah. Ayo kita keluar, ini bid'ah. Ini adalah bid'ah. Padahal secara makna oke-oke saja, tapi kita dapati bahwasanya para salaf mengingkari. Padahal kita tahu mengingatkan orang untuk salat baik atau tidak? Baik. Dan Allah mengatakan fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena memberi peringatan adalah bermanfaat. Tetapi ketika menjadikan suatu ritual sebelum azan ada as-salata rahimakumullah, ini seakan-akan ritual pengantar apa? Azan. Maka Ibnu Umar tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi ini menunjukkan para sahabat mengingkari bid'ah secara umum, ya. Tidak membagi ada bid'ah baik atau bid'ah yang buruk, ya. Dan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sudah kita sampaikan ketika beliau melihat orang-orang sedang berzikir dengan satu suara maka beliau mengingkari. Baik. Kemudian juga di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah yang wafat 197 Hijriah, beliau berkata, man ibtada'a fil Islam, siapa yang bikin bid'ah dalam Islam, bid'atan yaraha hasanatan, suatu bid'ah yang dia anggap itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka siapa yang menganggap ada bid'ah baik, kata Imam Malik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu telah berkhianat terhadap risalah, yaitu dia menyempurnakan, seakan-akan Rasulullah sembunyikan kemudian dia tampakkan. Kenapa? Karena ini suatu perkara baru Rasulullah tidak sampaikan, dia yang sampaikan. Berarti Rasulullah SAW berkhianat, artinya tidak semua
kebenaran Rasulullah sampaikan. Itu maksudnya ini konsekuensi logis dari Al-Imam Malik. Imam Malik mengatakan konsekuensi logis kalau ada yang bikin bid'ah hasanah, berarti konsekuensinya menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat. Apa maksudnya berkhianat? Berarti ada ajaran yang disembunyikan. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, kata Imam Malik, agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Karena pada ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya. Ketika ada yang nambahin yang tidak disampaikan oleh Nabi, konsekuensinya Nabi berkhianat. Kau yang sempurnakan. Nabi ada yang sembunyikan, kau yang tampakkan. Sehingga kau telah menyempurnakan apa yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang melakukan bid'ah tidak menuduh Nabi berkhianat, tidak. Ini konsekuensi logis yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah dan konsekuensinya benar. Ya. Kecuali kalau kau bilang bid'ah yang saya bawa bukan dari Islam. Ya sudah, kalau bukan dari Islam. Tapi kalau kau bilangnya dari Islam, loh kau Nabi tidak sampaikan. Berarti Nabi sembunyikan dong, kau nampakkan. Berarti Nabi berkhianat, kau yang amanah dong. Seperti itu. Jadi Imam Malik tidak membedakan, tidak menyatakan ada bid'ah apa? Hasanah. Bid'ah semua tercela. Kemudian juga Imam Ahmad sebagian dalam usul sunnah yang sedang kita bahas ya. Usul sunnah indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarku al-bid'ah. Ya. Pokok-pokok sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat dan meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Kenapa? Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Maka tidak ada ucapan dari Imam Malik maupun Imam Ahmad memuji bid'ah, tidak ada. Kemudian juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam yang wafat 224 Hijriah, beliau berkata, al-bid'ah wal ahwa kulluha naw'un wahid fi dhalalah. Seluruh bid'ah, seluruh hawa nafsu adalah satu kesatuan ya sesat. Itu dari kalangan salaf. Adapun dari kalangan para ulama belakangan yang menyatakan bahwasanya bid'ah adalah sesat seluruhnya, ya. Di antaranya misalnya yang ulama belakangan yang menegaskan hal tersebut, misalnya adalah Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya. Beliau mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, ya. Tidak tepat yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam ya, juga menyatakan bahwasanya bid'ah seluruhnya sesat, ya. Tidak ada yang hasanah. Kemudian Ibnu Katsir juga dalam ketika menafsirkan firman Allah Badi'us samawati wal ard dalam surah Al-Baqarah, maka beliau menyatakan bid'ah seluruhnya apa? Sesat, tidak ada yang hasanah. Karena konsekuensi dari sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani saya nukilkan, beliau juga menyatakan bid'ah secara syar'i semuanya sesat. Yang ada bid'ah hasanah itu kalau secara bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hadhihi, bid'ah yang baik adalah ini. Maksudnya itu secara bahasa, nanti kita jelaskan. Beliau berkata, al bid'atu fi urfi syar'i madhmumah. Bid'ah dalam tradisi syariat, yaitu secara ilmu syariat adalah tercela. Bi khilafil lughah, berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Fa inna kulla syai'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'ah. Karena secara bahasa semua yang muncul belakangan yang tadinya belum ada, inovasi baru terkait dengan agama, semua dikatakan bid'ah. Sawa'un kana mahmudan au madhmuman. Baik atau buruk. Ini kalau secara bahasa. Tapi beliau mengatakan kalau secara syariat semuanya tercela. Karena ada bid'ah secara bahasa ya. Seperti salat tarawih di zaman Nabi sudah ada tarawih, tapi dengan setiap malam itu di zaman Nabi enggak ada karena ada penghalang. Karena ada penghalang, Nabi takut diwajibkan misalnya. Atau misalnya mengumpulkan Al-Quran, sudah kita jelaskan kemarin. Atau Al-Quran tulisannya dikasih titik-titik. Dulu tulisan Arab enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Titik dan harokat muncul belakangan. Ini terkait dengan agama atau tidak? Al-Quran terkait agama atau tidak? Terkait agama. Sementara titik dan harokat di zaman Nabi enggak ada. Baru muncul belakangan. Nah, ini berarti bid'ah. Tetapi bid'ah secara bahasa. Kalau ini baik ya. Maka Ibnu Hajar ingin mengatakan, kalau bid'ah secara syar'i yang dimaksud oleh Nabi, bid'ah yaitu suatu ibadah tertentu, ritual tertentu, maka ini semuanya tercela, enggak ada yang terpuji. Adapun bid'ah secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ini perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia ada dua, bisa dilihat jilid 13 halaman
316 atau jilid 13 halaman 253. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, juga ulama belakangan dari mazhab Syafi'i, ya. Beliau juga berkata, innal bid'ata syar'iyyata la takunu illa dhalalah. Sungguhnya bid'ah yang secara syar'i tidak mungkin kecuali sesat. Bi khilafil lughawiyah. Berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Kemudian beliau menjelaskan maksud perkataan Umar, wa qaulu Umar fit tarawih. Adapun perkataan Umar terkait salat tarawih, yaitu nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah adalah ini, aradal bid'atal lughawiyah, maka maksud Umar adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Kemudian beliau berkata, walaysal bid'atu syar'an, bukan bid'ah secara syariat. Fa innal bid'ata syar'iyyata dhalalatun, karena bid'ah secara syariat semuanya sesat. Sebagaimana zahir konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man qasamaha minal ulama, kemudian beliau mengarahkan, siapa adapun ulama yang bagi bid'ah ila hasan wa ghairi hasan, menjadi baik atau tidak baik, fa innama qasamal bid'ata lughawiyah, maka itu maksudnya membagi bid'ah secara bahasa. Wa man qala kullu bid'atin dhalalah, siapa yang bilang bid'ah seluruhnya sesat, fa ma'nahu al bid'atu asy-syar'iyyah, maka yang maksud adalah bid'ah secara syar'i. Ini dalam al-Fatawa al-Haditsiyah, ya. Baik, ini ulama-ulama belakangan, dan ada juga seperti Muhammad Rashid Ridha, banyak ulama-ulama belakangan lagi. Dan ulama yang banyak, ya. Asy-Syaukani, As-San'ani, ulama belakangan lagi, ya. Tema saya, para sahabat menganggap seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Dan itu tekstual perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ternyata kita dapati ada sebagian ulama yang bagi bid'ah menjadi dua, baik dan buruk. Atau bahkan menjadi 5. Paham sampai sini? Paham? Tapi kita lanjut sekarang. Metode yang kedua, yaitu yang menganggap ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik. Yang metode yang kedua, yang bagi bid'ah yang baik ada 2. Ada yang hanya bagi secara umum bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diikuti Al-Ghazali, Al-Aini dan banyak. Ya. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'ah bid'atani. Bahwasanya bid'ah ada 2. Ada yang terpuji, ada yang madzmumah, bid'ah yang tercela, ya. Baik, ada yang bagi menjadi 5. Jadi bagi 5, yang dikenal pertama kali bagi menjadi 5 adalah Al-Izz bin Abdis Salam dalam kitabnya Qawaidil Ahkam. Beliau mengatakan bid'ah ada 5. Seperti hukum fikih, seperti hukum ahkam taklifiyah. Yang pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah yang mandub, yang dianjurkan, 3 bid'ah boleh, 4 bid'ah makruh, 5 bid'ah apa? Haram. Tapi berarti bid'ah wajib dan bid'ah mandub itu berarti baik, ya enggak? Benar atau tidak? Terus yang nomor 4, nomor 5 bid'ah makruh, bid'ah haram berarti apa? Tidak baik. Kalau bid'ah mubah boleh-boleh saja. Enggak baik dan juga enggak tidak baik. Terserah. Intinya ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dan itu juga diikuti oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, kalau tidak salah diikuti juga Al-Qarafi, ya. Mereka membagi bid'ah menjadi 5 atau menjadi 2. Kenapa mereka bisa membagi bid'ah menjadi 2? Tidak semua tercela, ada yang baik, ada yang buruk, bahkan 5 bagian. Karena mereka berbeda dari definisi bid'ah sejak awal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena mereka ketika mendefinisikan bid'ah sejak awal sudah berbeda dengan definisinya yang diutarakan oleh misalnya oleh Syatibi, ya. Ini saya lupa, ini juga antara juga Syatibi, ya. Ini Syatibi juga. Ya, dari mazhab Maliki, ya. Taib, karena ketika para ulama seperti Ibn Taimiyah, Syatibi, mereka ketika mendefinisikan bid'ah, mereka bawa kepada makna syar'i saja. Tetapi ketika para ulama yang lain mendefinisikan bid'ah, maka mereka memaknakan kepada bid'ah secara bahasa. Contoh, seperti Nawawi, beliau berkata, al-bid'atu fi syara' hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Bid'ah dalam syariat adalah perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, perkara baru umum. Perkara baru terkait agama yang tidak ada di zaman Nabi. Dan kita tahu namanya mengkodifikasi Al-Qur'an terkait agama atau tidak? Terkait agama. Meskipun kita bilang itu bukan merupakan ritual, ya. Memberi harokat kepada Al-Quran, memberi titik-titik kepada Al-Quran, juga ilmu jarah wa ta'dil, ilmu nahwu, ini semua terkait dengan ilmu agama.
Karena tidak ada di zaman Nabi, mereka namakan bid'ah. Semua yang terkait agama tidak di zaman Nabi dinamakan apa? Bid'ah. Beda dengan definisinya Asy-Syatibi, yaitu tariqatun ya mukhtara'atun tudahi tariqatan syar'iyyah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah atau kama qala. Dia mengatakan namanya bid'ah itu metode yang diada-adakan, yang mirip dengan metode apa? Syariat. Yang dimaksud melakukannya adalah untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah sehingga terfokus kepada ritual ya. Adapun kalau definisi bid'ah menurut Imam Nawawi, semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi muncul sekarang terkait agama semua dimasukkan dalam bid'ah. Ketika sudah dimasukkan dalam kalimat bid'ah ternyata ada yang baik dan yang buruk, terpaksa dibagi dua. Terpaksa dibagi dua. Nah, ini menurut Ibnu Hajar ini semua namanya bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Tapi menurut Imam Nawawi ya ini semua juga syariat. Semua juga termasuk apa? Syariat. Demikian juga Al-Iz bin Abdissalam, beliau berkata, yang wafat 660, beliau berkata, bid'ah adalah hiya fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasul. Perbuatan terkait agama yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Jadi semua yang keagamaan yang tidak ada di zaman Nabi semua dimasukkan dalam bid'ah. Ternyata perkara agama yang tidak ada di zaman Nabi banyak, mencakup yang baik maupun yang buruk. Yang buruk misalnya Khawarij, misalnya Mu'tazilah. Yang baik-baik banyak, misalnya ada pondok, terus ada mengkodifikasi Al-Qur'an, misalnya macam-macam ya. Kalau gitu terpaksa dibagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan itulah yang dijadikan dalil karena mereka punya sandaran ketika mereka membagi, mereka punya sandaran dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata ketika melihat tarawih, salat tarawih, beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Maka itu jadikan sandaran perkataan salaf. Ada bid'ah menjadi baik, ada yang menjadi yang buruk. Namun kalau metode yang pertama mereka mengatakan maksud Umar adalah bid'ah secara bahasa. Dari sinilah Imam Syafi'i juga mengatakan al bid'atu bid'atani madmumah wa mamduhah. Bid'ah ada dua, tercela maupun terpuji ya. Tapi kita bacakan sekarang contoh-contoh yang disampaikan oleh Al-Iz bin Abdissalam. Taib Al-Iz bin Abdissalam ketika membagi bid'ah dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalih Anam, beliau mengatakan bid'ah ada yang wajib, ada yang bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub atau mustahab, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah. Kata beliau, bagaimana cara mengetahui hukum-hukum bid'ah ini? Ya, caranya dengan diletakkan, ditimbang dengan kaidah-kaidah syariat. Maka ketika ditimbang akan ketahuan ini wajib, ini mandub, ini mubah, ini makruh, ini haram. Kemudian beliau berikan contoh. Contohnya yang wajib. Pertama, belajar ilmu nahwu. Karena di zaman Nabi enggak ada belajar ilmu nahwu. Ngapain belajar ilmu nahwu? Semua orang sudah bisa bahasa Arab. Ini ilmu nahwu buat kita yang enggak tahu bahasa Arab. Atau setelah bahasa Arab mulai luntur, maka perlu ada ilmu yang menjaga keautentikan bahasa Arab. Ilmu tersebut ilmu nahwu dan sharaf. Maka para ulama bikin ilmu tersebut untuk menjaga keautentikan bahasa Arab. Dahulu enggak perlu. Karena para sahabat sudah ahli bahasa Arab. Ini ilmu terkait dengan agama. Karena bisa digunakan untuk belajar syair-syair, bisa untuk agama, untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini wajib untuk bisa memahami Islam dengan baik. Ya. Kalau menurut model ulama yang pertama yang mengatakan bid'ah sesat, ini bukan ibadah, ini cuma apa? Sarana. Baik. Yang kedua, dia contohkan lagi seperti dan beliau mengatakan, "Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib."
suatu perkara yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain juga hukumnya wajib. Tidak sempurna kita bisa memahami Al-Quran Sunnah kecuali dengan ilmu nahwu, maka ilmu nahwu juga wajib. Contoh semisal ini, misalnya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu tentang kredibilitas rawi, ya. Rawi ini bagaimana statusnya, pendustakah, jujurkah, thiqahkah, sodukah, atau apakah, ya. Maka ini di zaman Nabi tidak perlu, karena sahabat dengar langsung hadis dari Nabi SAW. Ketika dari Nabi sampai penulis buku hadis ada rawi-rawi, maka rawi-rawi ini perlu diperiksa. Ilmu untuk memeriksa rawi-rawi ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Oleh karena ilmu jarh wa ta'dil hukumnya wajib, karena tidak bisa diketahui suatu hadis sahih atau tidak kecuali dengan ilmu ini. Maka ilmu ini menjadi hukumnya wajib. Ini contoh di zaman Nabi enggak ada dan tidak perlu. Zaman sekarang perlu karena untuk mengetahui hadis sahih atau dhaif. Contoh yang sunnah kata beliau, menjaga kata-kata gharib, yaitu memperhatikan tentang gharibul hadis, gharibul Quran. Ya, ini terkait dengan bahasa juga. Karena hadis-hadis Rasulullah terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang secara umum. Maka para ulama menulis tentang gharibul hadis, gharibul Quran. Ada lafal-lafal yang susah, yang tahu hanyalah orang-orang ahli bahasa Arab. Kemudian juga dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Butuh ilmu khusus untuk menjaga makna yang benar dari hadis-hadis Nabi dan Al-Quran. Maka dibuatlah ilmu tentang ilmu gharib, ilmu gharibul hadis, ilmu gharibul sunnah. Maka ini hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan oleh menurut beliau. Atau ini beliau masukkan yang wajib juga. Ini contoh kedua mungkin dari yang wajib. Ya, ini contoh kedua dari yang wajib. Karena tidak mungkin menyempurnakan memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali memahami lafal-lafal yang asing tersebut. Beliau juga sebutkan tentang usul fikih, jarh wa ta'dil. Ini semua perkara yang tidak di zaman Nabi dan tidak perlu. Karena para sahabat sudah tahu tentang usul fikih. Usul fikih itu apa? Dalalatul alfaz. Kalau ngomong begini maksudnya umum, kalau ngomong begini maksudnya khusus, kalau ngomong begini maksudnya mutlak, kalau begini maksudnya muqayyad. Para sahabat ahli bahasa Arab mereka ngerti. Sehingga tidak perlu ada usul fikih. Ada nasikh mansukh misalnya mereka ngerti. Oh ini dulu, sekarang sudah dimansuhkan oleh Nabi, mereka ngerti. Sehingga tidak perlu. Itu ditulis belakangan agar bisa memahami syariat dengan baik. Kemudian beliau contohkan bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram. Contohnya madhab akidah, madhab qadariyah, madhab jabariyah, madhab murji'ah. Dan membantah mereka adalah wajib. Bid'ah yang mustahab, yang sunnah. Contohnya bikin pondok. Zaman Nabi enggak ada pondok. Ada pondok enggak? Enggak ada. Ya, tidak wajib. Meskipun tanpa pondok orang bisa belajar agama tanpa pondok, tapi dianjurkan. Karena dengan adanya pondok membantu untuk belajar apa? Agama. Tapi tidak wajib. Maka di sini pondok-pondok, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan yang ini tidak ada di zaman para salafus saleh dahulu. Contoh bid'ah yang makruh adalah menghiasi masjid-masjid, menghiasi mushaf-mushaf, ya, yang berlebihan. Ya. Adapun yang haram, kata beliau contohnya, kata beliau ini dianggap makruh tapi sebenarnya bukan makruh, dia haram, yaitu melakukan Al-Quran, melantunkan Al-Quran dengan lagu-lagu yang akhirnya merubah lafal-lafalnya dari bahasa Arab berlebihan. Maka ini bukan makruh tapi haram. Kemudian beliau menyebutkan bid'ah yang mubah. Seperti kata beliau, di antaranya kata beliau adalah makan dan minuman yang lezat. Karena makanan minuman lezat tersebut tidak ada di zaman Nabi. Jadi nasi kebuli itu bid'ah mubah. Nasi kebuli, nasi kapsyah, apalagi bakso, ya. Karena di zaman Nabi tidak ada. Nah, ini perkara baru, tapi ini mungkin contoh kurang pas karena tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada kaitan dengan apa? Agama. Tapi intinya beliau mencontohkan sehingga kita lihat beliau memandang bid'ah secara bahasa. Dan ini diikuti oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Taib. Inilah terjadi perbedaan. Sebenarnya dia bukan perbedaan, tapi cara mendefinisikan. Gara-gara cara mendefinisikan sejak awal berbeda, maka terjadilah pembagian bid'ah. Padahal kalau kita lihat, ternyata Imam Nawawi dan Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membantah bid'ah-bid'ah yang masuk dalam golongan bid'ah hasanah menurut orang-orang sekarang.
Artinya secara syariat tidak ada larangan, tapi mereka tetap larang. Contoh, Imam Nawawi dan Al-Iz bin Abdissalam mengatakan bahwasanya salat raghaib, yaitu salat kalau enggak salah 12 rakaat yang dilakukan pada Jumat pertama di bulan Rajab setelah maghrib kalau enggak salah. Intinya satu salat, maka diingkari oleh Nawawi dan diingkari oleh Al-Iz bin Abdissalam. Salat raghaib. Padahal kalau kita menurut orang-orang yang berlapang-lapang dalam membolehkan bid'ah hasanah, maka perbuatan ini tidak ada larangannya. Kan salat kapan saja boleh. Boleh tidak? Boleh enggak seorang salat sunnah mutlak dari maghrib sampai isya 20 rakaat? Boleh atau tidak? Boleh, selama dia tidak ada keyakinan salat tertentu, pingin salat. Kita sekarang mau salat pagi 100 rakaat, habis zuhur 100 rakaat, boleh saja, namanya salat sunnah apa? Mutlaqah. Pingin salat sunnah mutlak, salat itu terserah. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan tidak perlu tahu rakaatnya, enggak ada masalah, yang penting salat. Karena dia bukan salat khusus. Tetapi ketika dibuat salat khusus di Jumat pertama, malam Jumat pertama, di bulan tertentu, dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, maka dianggap bid'ah oleh Imam Nawawi. Berarti ketika sudah berbicara tentang ritual, maka mereka tidak mengecualikan. Paham? Ketika mereka sudah bicara tentang suatu ibadah yang merupakan ritual seperti salat tadi, salat raghaib, maka baik Nawawi maupun Al-Iz bin Abdissalam mereka mengatakan bid'ah. Contoh lagi yang mereka bid'ahkan seperti salat malam nisfu Sya'ban. Salat malam nisfu Sya'ban yaitu salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Tapi bukankah kita boleh salat 1000 rakaat kalau mampu setiap malam? Boleh. Karena yang benar bahwasanya salat malam tidak ada batasan rakaatnya, Tetapi ketika itu suatu ritual, bukan lagi bicara sarana, ternyata Nawawi dan Al-Iz bin Abdissalam juga mengatakan itu bid'ah. Jadi kalau kita bilang dua model ulama ini, ternyata mereka sepakat ketika sudah berbicara tentang ritual. Tetapi mereka berselisih ketika berbicara tentang sarana. Taib. Kalau ilmu jarh wa ta'dil menurut Nawawi ilmu Abdissalam bid'ah wajib. Bagi ulama ini itu bukan bid'ah. Itu namanya masalah mursalah. Itu namanya sarana, itu bukan apa itu? Ritual. Tidak dinamakan bid'ah. Mereka menamakan itu bid'ah tapi bid'ah apa? Hasanah. Tapi ketika berbicara tentang ritual sama-sama sepakat bid'ah yang tercela seperti salat raghaib, seperti salat malam nisfu Sya'ban. Bahkan Ali bin Abi Salam banyak bid'ah yang dia ingkari seperti dinukil oleh muridnya Abu Syamah. Beliau berkata, muridnya Ali bin Abi Salam, wa kana ahaqqan nasi bil khitab wal imamah wa azala katsiran min al bid'ah allati kana al khutaba'u yaf'alunaha. Bahwasanya Ali bin Abi Salam menghilangkan banyak bid'ah yang dilakukan oleh para khatib. Min daqqis saif alal mimbar, seperti memukulkan pedang di mimbar ketika khutbah, bid'ah. Jadi ritual seakan-akan dengan menghantamkan pedang di mimbar suatu cara untuk apa? Ya, diingkari oleh Ali bin Abi Salam. Padahal Ali bin Abi Salam membagi bid'ah menjadi berapa? 5. Tapi bagi dia ini enggak boleh karena sejadi ritual. Wa ghairi dzalik yang dilakukan oleh bid'ah oleh para khutbah. Wa abtala salatai raghaib wa nisfi Sya'ban wa mana'a minhuma. Dan beliau menjelaskan kebatilan salat raghaib dan salat nisfi Sya'ban. Padahal kalau kita mengikuti pendapat orang-orang yang membolehkan bid'ah hasanah, ini termasuk bid'ah hasanah, enggak ada larangan kok. Boleh-boleh saja kita salat banyak-banyak. Tapi ketika sudah menjadi ritual, mereka sepakat untuk melarang. Dan saya nukil banyak dalam buku saya bid'ah hasanah, yaitu beberapa bid'ah hasanah yang diingkari oleh Al-Iz bin Abdissalam. Demikian juga Nawawi rahimahullahu taala ya. Meskipun beliau membagi bid'ah menjadi 5, beliau ternyata mengingkari bid'ah-bid'ah juga yang merupakan ritual. Contoh yang beliau ingkari ketika berjalan mengantar jenazah, maka tidak boleh diiringi dengan baca Quran. Kata beliau, wa alam anna shawabal mukhtar makana alaihi salaf. Ketahuilah yang terpilih adalah bagaimana yang dilakukan oleh para salaf radhiyallahu anhum. As-sukutu fi halis sair ma'al janazah.
ketika ngantar jenazah diam, jangan ribut. Fala yarfa'u sautan bi qira'ah wala dzikrin wala ghairi dzalik. Tidak boleh seorang ketika mengantar jenazah mengangkat suara, apakah dengan zikir la ilaha illallah subhanallah atau innalillah rahimahullah, enggak boleh. Dan juga tidak dengan baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena para salaf dahulu ketika mengantar jenazah tidak baca apapun ketika menuju kuburan. Kemudian beliau jelaskan. Jadi beliau menganggap itu perkara yang salah. Wa amma ma yaf'aluhu al-jahalatu min al-qira'ati 'ala al-janazati bi Dimashq wa ghairiha min al-qira'ati bi tamtid wa ikhrajil kalam an mawdu'ihi fa haramun bi ijma'il ulama. Beliau mengatakan adapun dilakukan orang bodoh ketika membaca Al-Qur'an kepada jenazah di Damaskus dan di kota-kota yang lain dengan bacaan yang dipanjang-panjangan, ya, maka ini adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga Imam Nawawi melarang untuk tambahan wa barakatuh ketika mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Anna sunnah fi salam min salat an yaqul salamu alaikum warahmatullah." Seorang kalau mengucapkan salat setelah salam dari salat, mohon maaf ya. Ketika salam dari salat cukup mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Wala yusannu ziyadatu wa barakatuh. Ziyadatu wa barakatuh. Tidak disunnahkan untuk tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau enggak. Wa in kana qad jaa fiha haditsun dhaif, meskipun ada hadis dhaif tentang hal ini. Wa asyara ilaihi ba'dul ulama, meskipun ada hadisnya tapi dhaif, meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk demikian, walakinnaha bid'ah, tapi itu adalah bid'ah. Idz lam yasih fiha haditsun bal sahha hadzal hadits wa ghairu fi tarkiha. Ini adalah bid'ah. Kenapa tidak ada hadis yang sahih untuk ada tambahan wa barakatuh? Bahkan hadis yang sahih Rasulullah tidak mengucapkan wa barakatuh. Lihat, ketika ritual beliau kencang. Tidak ada hasanah madmumah. Dan salat raghaib juga beliau ingkari. Demikian juga Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau disampaikan bahwasanya al-bid'ah bid'atani, bid'ah ada dua, tapi beliau tidak bikin bid'ah. Coba adakah bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau? Sebagaimana bid'ah-bid'ah yang disampaikan atau dilakukan oleh orang sekarang, ya. Ternyata Imam Syafi'i meskipun bagi bid'ah menjadi dua, dia membagi bid'ah secara bahasa. Sehingga beliau tidak berinovasi dengan membuat bid'ah-bid'ah. Tidak seperti disalahpahami oleh sebagian orang ketika mengatakan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, jadi bebas kita bikin bid'ah. Bebas kita bikin bid'ah. Acara apapun silakan kita bikin. Mau digabung-gabung, mau dikreasikan, mau inovasi, terserah. Hukum asalnya boleh bikin bid'ah. Selama itu baik. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah terkenal mengatakan man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah buat syariat. Ini dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa dan Subki juga dalam Al-Asbah wan Nadhair, Al-Amin dalam kitabnya Al-Ihkam dan Ibnu Hazm juga. Adapun dalam kitabnya Ar-Risalah beliau mengatakan al-istihsan taladzuz, yaitu menganggap baik sesuatu adalah berlezat-lezat, yaitu merubah-rubah hukum syariat sesuai dengan hawa nafsu, sehingga beliau ingkari. Itu tidak boleh orang bikin hukum syariat sendiri hanya dengan menganggap ini baik, ini baik, ini baik. Itu istihsan yang dicela oleh para ulama. Kata beliau al-istihsan taladzuz, yaitu istihsan menganggap baik hanyalah ikut hawa nafsu. Taib. Jadi ikhwan, memang ada pembagian bid'ah oleh sebagian ulama menjadi beberapa, tapi sudah kita jelaskan tadi itu adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Bisa dicatat atau kekecilan? Atau tunggu transkripnya aja? Taib. Sudah ya? Dari dua metode tadi, mana yang lebih kita utamakan? Tentunya ungkapan kelompok pertama yang lebih tepat, bahwasanya bid'ah seluruhnya tercela.
Karena kalau kita mengatakan bid'ah ada dua, menurut sebagian ulama tadi membuka celah orang salah paham. Sehingga nanti orang menyangka boleh kreasi bid'ah sendiri, apalagi mereka mengatakan kenapa tidak boleh ya kita gabung-gabungkan. Kata mereka tepung halal, telur halal, gula halal. Kok jadi martabak jadi haram? Kok jadi martabak manis haram? Ini gimana nih logikanya Wahabi ya? Baik. Kita bilang kalau gitu adzan bagus, iqamat bagus, salat Id bagus. Kenapa enggak bikin azan dan iqamat ketika salat Id? Kenapa enggak bikin? Tadi salawat bagus. Kenapa enggak salawat habis bersin? Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi baca Al-Fatihah bagus enggak? Bagus. Habis bersin bilang alhamdulillah bagus enggak? Bagus. Kenapa enggak digabungkan? Hashim, alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladdallin amin. Kita bantah, bagus juga baca Al-Baqarah, lanjut. Alif lam mim dzalikal kitabul bersin baca 2 juz langsung, 2 juz 3 juz. Ini tentunya membuka pintu bid'ah secara sebebas-bebasnya. Seperti sebagian saudara-saudara kita habis umrah mereka kemudian habis sa'i mereka solat lagi 2 rakaat setelah sa'i. Tidak ada sunnahnya. Umrahnya Nabi adalah 2 rakaat setelah tawaf. Tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Tapi mereka kias, ini kan bagus. Kenapa? Emang saya dilarang kalau solat. Sampai ada orang yang solat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Ditegur. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya solat? Iya, kau diadab karena kau menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, kalau dibuka pintu bid'ah, orang akan berkreasi bikin berbagai macam bid'ah, berbagai macam sholat, berbagai macam zikir, berbagai macam dengan alasan digabung-gabung, kreatif, inovatif, dan macam-macamnya. Baik. Oleh karena kita katakan bahwasanya dari 2 definisi tadi yang paling bagus, yang paling selamat adalah atau yang paling cocok dengan syariat adalah metode ulama yang pertama, yaitu mengatakan bid'ah semuanya sesat karena itulah yang dikatakan oleh para sahabat dan itu sesuai dengan tekstual sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari beberapa sisi, yang pertama ikhwan perhatikan sini. Yang pertama keumuman yang ditekankan, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin apa? Dhalalah. Nabi seluruh hadisnya penekanan ada kullu muhdatsatin bid'ah. Seandainya Rasulullah mengatakan al muhdatsatu bid'ah wal bid'atu dhalalah, al bid'atu dhalalah, maka sudah cukup. Ketika Rasulullah mengatakan al bid'atu dhalalah, bid'ah adalah sesat, maka dipahami secara ilmu usul fikih al bid'atu dhalalah, maka itu semua bid'ah sesat. Tanpa perlu ada kullu. Apalagi Rasulullah tekankan dengan apa? Kullu, semua. Ada kullunya di situ. Seandainya Rasulullah hanya mengatakan al bid'atu dhalalah, bid'ah sesat, maka dipahami bahwasanya semua bid'ah adalah sesat. Al muhdatsatu bid'ah, seluruh perkara yang baru bid'ah, sudah sesat, jelas. Tapi ketika Rasulullah tambah kullu seperti ada penekanan, seluruh bid'ah sesat. Seperti Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan seluruh sesuatu. Berarti semuanya ciptaan siapa? Allah. Seandainya dikatakan Allahu khalaqal asya, Allah menciptakan perkara-perkara, dipahami semuanya ciptaan Allah. Apalagi ditambah dengan Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta semuanya, ada tambah kul semuanya. Maka itu menunjukkan penekanan, dan dalam usul fikih kalimat kullu menunjukkan keumuman dan penekanan. Taib, ini pertama, kenapa kita memilih metode ulama pertama bahwasanya bid'ah sebenarnya sesat. Yang kedua, semua hadis yang menyebutkan bid'ah sesat datang secara umum tanpa pengecualian sama sekali. Tidak ada Rasulullah pernah mengatakan kecuali 1, kecuali 2, enggak pernah. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut berulang-ulang. Bahkan dalam hadis, misalnya hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir, kana Rasulullah SAW idza khotaba, Rasulullah kalau berkhutbah, berarti Rasulullah sering berkhutbah enggak? Sering berkhutbah, dan setiap beliau berkhutbah, beliau berkata, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah.
dan seluruh bid'ah sesat. Itu Rasulullah sering sampaikan dalam khutbah-khutbahnya. Rasulullah khutbah mungkin entah berapa ratus kali dalam kehidupannya dan tidak pernah sekalipun Rasulullah mengatakan kecuali. Seandainya Rasulullah pernah bilang kecuali, kok sekali ini Rasulullah bilang kecuali? Sudah terbiasa di telinga para sahabat Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh perkara yang bid'ah adalah sesat. Rasulullah tidak pernah mengucapkan. Padahal Rasulullah mengucapkan berulang-ulang dalam berbagai macam munasabah, dalam berbagai macam event, dalam berbagai macam kondisi. Rasulullah tidak pernah mengecualikan meskipun sekali saja. Kemudian juga dalam sebagian tambahan, ini kita tambahan sini, ada tambahan, kita tambahan yang ke-8. Ada tambahan wa kulla dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan seluruh kesesatan di neraka. Kalau kita bilang, kata Rasulullah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat di neraka. Oh, Ustaz, enggak semua bid'ah sesat. Oh, kalau gitu kullu bid'atin dhalalah dan ada bid'ah yang hasanah. Sehingga kullu dikecualikan. Kalau gitu kullu dhalalatin finnar, semua sesat di neraka dan ada yang sesat di surga. Benar atau tidak? Kalau di awalnya bisa dikecualikan, maka yang sesatnya juga bisa dikecualikan. Apakah ada sesat di surga? Enggak ada. Sehingga ini gandengan antara kullu bid'atin dhalalah dan kullu bid'atin finnar itu satu rangkaian. Kalau yang kullu bid'atin finnar tidak bisa dikecualikan, maka kullu bid'ah juga tidak bisa dikecualikan. Paham? Kalau enggak antum akan mengecualikan ada kesesatan di surga. Paham saya? Baik, ini yang kedua. Atau yang ketiga ya. Ini tadi sudah juga ya. Ini yang keempat ya. Jadi yang ketiga sudah. Rasulullah menyampaikan di majelis-majelis umum, Rasulullah tidak pernah mengecualikan sama sekali. Kemudian yang keempat, kalau ada pengecualian pengkhusus maka harus dengan nas syar'i. Bukan dengan logika, bukan dengan kira-kira, harus nas syar'i. Nas tekstual dari Nabi kecuali. Kalau tidak ada ya enggak bisa. Namanya nas syar'i dikhususkan dengan nas yang syar'i juga. Dan tidak ada. Nanti mereka mendatangkan, bukankah lafal kullu juga bisa dikecualikan seperti firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Kan ini tidak umum. Kok tidak umum? Iya dong, karena Allah tidak masuk dalam sesuatu tersebut. Maknanya Allah menciptakan segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Lah itu enggak perlu dibahas. Semua orang ketika baca ayat itu, Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, maksudnya makhluk. Sehingga tetap kullu dalam keumumannya. Jangan kau bilang kullu ini tidak umum karena Allah tidak masuk dalam syai'. Ya itu tidak usah dibahas. Orang juga secara akal udah ngerti. Ya. Bahwasanya kullu di situ maksudnya yang terkait dengan makhluk. Maksudnya selain Allah semua pasti diciptakan oleh Allah. Mau arsy, mau malaikat, mau ruh. Karena ada orang bilang ruh bukan makhluk katanya. Kita bilang enggak, Allahu khaliqu kulli syai'. Yang tidak masuk, ya Allah tidak perlu disebut karena kullu di situ di luar dari fa'ilnya, berarti yang maf'ulnya semua yang masuk dalam apa? Objek yang masuk dalam kullu. Ini mereka ingin mengadakan mengatakan kullu tidak mesti harus memberikan faedah umum. Dalilnya ayat tadi ini enggak nyambung. Ini namanya dia mustathna dengan syai' ma'qul yang seorang sudah logika tahu bahwasanya ketika Allah mengatakan Allah pencipta segala sesuatu, ya jelas Allah tidak masuk dalam sesuatu tersebut, tidak masuk dalam keumuman tersebut karena dia yang menciptakan, bukan diciptakan, paham? Jangan dibilang berarti kullu semua jadi terkecualikan, tidak benar. Seperti mereka bilang lagi, ketika Allah berbicara tentang Ratu Balqis, wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Dan Ratu Balqis diberikan segala sesuatu. Kan Ratu Balqis tidak diberikan segala sesuatu. Buktinya kerajaan Sulaiman dia tidak punya juga. Dan ini diketahui secara konteks, maksudnya diberikan segala sesuatu, maksudnya Ratu Balqis ini semua kebutuhan seorang ratu dia punya. Semuanya kebutuhan seorang ratu dia punya, orang ngerti. Ini tidak mengeluarkan keumuman dari kullu di situ. Kalau gitu buat apa Allah pasang kullu? Demikian juga tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka datanglah angin yang menyerang kaum Ad, kata Allah tudammiru kulla syai'in, maka angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Kata mereka enggak segala sesuatu. Bukankah langit dan bumi tidak dihancurkan? Lah, enggak usah dibahas. Itu orang juga sudah tahu, tidak akan hancur. Karena yang dibahas adalah terkait dengan yang ada ditinggali oleh siapa? Kaum Ad, tubuh mereka hancur semua.
Makanya setelah itu Allah mengecualikan. Kalau ada kecuali, illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka tidak hancur. Paham? Nah, kalau sehingga kulu tetap umum, ada pengecualian. Nah, kalau ada pengecualian, kita ambil pengecualiannya. Kalau tidak ada, maka tetap berlaku keumuman. Jadi mereka terkadang ingin menyampaikan kulu tidak memberikan. Padahal kulu salah satu lafal yang menunjukkan keumuman sangat kuat dalam usul fikih. Adapun ayat-ayat yang tadi yang mereka sebutkan tidak mengeluarkan dari keumuman kullu. Faham atau tidak? Antum sudah belajar usul fikih belum? Kullu artinya apa bahasa Indonesia? Semua. Seluruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti merasakan apa, mati. Mau kaya, mau miskin, mau gemuk, mau kurus, mau berotot, six pack, one pack. Laki, perempuan, tua, muda, raja, rakyat jelata, presiden, menteri, semuanya masuk dalam keumuman. Paham? Jangan bilang, Allah tidak masuk. Ya sudah jelas lah. Tidak umum ini. Kullu tidak umum. Buktinya Allah tidak masuk. Lah, antum gimana sih ngerti bahasa Arab enggak? Ini tetap berlaku pada keumumannya. Memang Allah ucapkan, Allah sampaikan itu tidak maksud untuk bicarakan dirinya. Tapi bicara tentang seluruh makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Padahal Allah punya jiwa juga. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allah juga punya jiwa. Kata Nabi Isa, engkau tahu apa yang diriku, aku tidak tahu pada dirimu. Seperti dalam hadis, man dzakarallaha fi nafsihi dzakar man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut aku pada jiwanya, aku akan menyebutnya juga dalam jiwa. Baik. Maka butuh pengecualian. Kalau ada mengatakan kullu tidak umum, maka dikecualikan, kita bilang pengecualian tersebut juga harus datang dalam lafal syar'i. Faham? Kalau tidak ada maka tidak bisa. Umum tetap pada keumumannya. Dan ini sesuai dengan tekstual hadis Nabi dan sesuai dengan praktek para sahabat yang mengumumkan kullu bid'atin dhalalah. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggap apa? Baik. Berarti ada fenomena itu di zaman Ibnu Umar. Ada yang dianggap baik, dia bilang enggak, semuanya sesat. Tadi praktek juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun Umar ketika bilang bid'at kul nikmatil bid'atu dalalah, dia berbicara tentang suatu bukan ritual baru. Tapi menghidupkan sunnah yang sunnah salat tarawih yang ditinggalkan juga di zaman Abu Bakar. Nanti akan kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Kalaupun ada pengecualian, maka sisanya tetap berlaku keumumannya, apalagi tidak ada pengecualian. Baik, kalau misalnya Rasulullah mengatakan seluruh bid'ah sesat kecuali 5. Ya sudah, jangan kau tambah 1000, paham? 5 aja yang kau kecualikan. Ini seakan-akan lafal kullu dibuang secara total. Justru bid'ah hasanah lebih banyak daripada bid'ah yang sesat. Coba sebutkan bid'ah sesat. Satu Wahabi, yang kedua siapa? Sisanya semua bid'ah hasanah. Terus ngapain Rasulullah pakai kullu? Kalau ternyata yang hasanah lebih banyak daripada yang apa? Sesat, paham? Repot. Seandainya ada pengecualian, maka dia harusnya terbatas pada pengecualian tersebut. Kalau 5 jangan tambah lagi. Apalagi tidak ada pengecualian. Paham? Tadi kita sudah sebutkan ijma' salaf dalam mengingkari bid'ah yang syar'iyah. Tadi kita sebutkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar mengingkari zikir bersin, Ibnu Umar mengingkari taswib. Tadi siapa juga? Ibnu Mas'ud mengingkari apa? Zikir jamaah. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengingkari zikir paduan suara. Baik. Berikutnya di antara bantahan, ini tadi nomor 8 ya. Nabi menggandengkan bid'ah dengan syarrul umuri. Kata Rasulullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru. Jadi perkara baru pasti bagian dari yang buruk. Karena sudah dikatakan syarru, jadi sudah dipilah-pilih oleh Nabi, tidak bisa lagi, paham? Kan Rasulullah mengatakan wa syarrul umuri, perkara dan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Sehingga bid'ah enggak bisa dikecualikan lagi, paham? Karena bid'ah sudah dikecualikan dari perkara. Al-umur, perkara kan ada yang baik, ada yang buruk, paham? Kemudian Rasulullah kecualikan, wa syarrul umuri, yang buruk adalah perkara bid'ah. Ini enggak bisa lagi dikecualikan. Karena sudah dipilih dari yang buruk, dari perkara baik dipilih yang buruk, bahkan yang terburuk.
Wa syarrul itu asyar. Syarr maksudnya asyar seperti akhyar khair. Ini bahasa Arab ya. Wa syarrul umuri perkara-perkara terburuk adalah perkara bid'ah. Ya ini enggak bisa lagi dibilang pengecualian ya karena sudah di sejak awal sudah diklasifikasikan termasuk perkara-perkara yang terburuk. Faham atau tidak? Faham ya? Baik, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.